Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gua Dera dari teman tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Yap, LDR, long distance relationship, atau yang biasa diplesetin jadi long distance rela diduain sip. Nggak bercanda. Malam hari ini sesuai dengan judul, gue bakal ngebahas tentang LDR, dan pastinya ada beberapa cerita yang mau gue ceritain gitu tentang LDR kurang lebihnya. Ya menurut gue kenapa gue ngangkat LDR, kayaknya seru aja sih LDR gitu. Ya nggak tahu sih, gue kayak LDR, dan kebetulan beberapa dari teman gue sampai saat ini pun ada juga yang masih LDR gitu. Maksudnya setelah mereka married masih LDR ada, bahkan yang LDR mau married pun ada gitu. Ya, kayaknya menarik sih. Dan beberapa hari kemarin gue sempet kayak polling gitu di instastory gue yang nanya tentang, maksudnya yakin gak sih dengan adanya LDR gitu, maksudnya hubungan LDR itu bakal berhasil apa enggak. Jadi pertanyaannya itu gue polling kayak, menurut kamu apakah kamu yakin LDR akan berhasil? Dan jawabannya gila, menurut gue di luar ekspektasi gue sih. Kebanyakannya ya persentasenya 58% yang menjawab iya akan berhasil dan 42% tidak gitu, dan yang lainnya tidak menjawab. Jadi kebanyakannya yang percaya akan berhasil, yaitu itu kembali kepada kepercayaan masing-masing ya mas terhadap sebuah hubungan gitu. Kalau gue pribadi sih tipikal orang yang untuk saat ini ya, kayaknya untuk LDR sulit sih. Bukan berarti nggak bisa, tapi sulit gitu. Kalaupun iya sulit karena ya kayak rutinitas gue sekarang kan yang emang apa ya, kayak jam kerjanya nggak teratur gitu, karena gue freelance juga kan sambil nyambi buka studio kecil gitu. Dan itu tuh masih fase ngerintis itu kayak apa ya, itu bener-bener pahit banget sih. Jadi yang jam kerjanya pun nggak bisa ditebak gitu loh, dan itu yang menyulitkan gue untuk memberikan apa ya, waktu untuk kayak teleponan atau video call, atau bahkan harus nyamperin dia gitu kalau misalkan posisinya LDR-nya beda kota gitu. Makanya gue kayak tipikal cowok yang untuk saat ini kayak buat LDR sulit sih, tapi bukan berarti nggak bisa berhasil gitu. Dan jawaban di instastory gue kebanyakan ya berhasil, entah karena kebanyakan temen gue yang emang lagi LDR, ya gue nggak tahu sih. Dan gue nggak tahu, maksudnya keberhasilan LDR itu bisa dilihat dari, maksudnya ketika mereka sudah mencapai di fase apa gitu. Karena yang belum menikah LDR ada, yang setelah menikah masih LDR pun ada gitu. Ya intinya gue mau bukan ngebahas sih, jadi kayak cerita dikit lah tentang LDR. Dan itu menarik sih. Dan kebetulan kalau nggak salah sekarang juga anak SMA itu ujian nasional nggak? Kalau nggak salah iya ya, apa minggu depan? Ya intinya waktu ujian nasional SMA tuh bener-bener kayak gue punya cerita gitu sih. Dan dari beberapa teman gue juga. Tapi untungnya waktu gue SMA, gue punya cewek dan ujian nasional gitu. Terus kita tes di PTN gitu, dan cewek gue juga tes. Kebetulan gue sama cewek gue itu milih universitas yang sama di kota Bandung gitu. Dan alhamdulillahnya kita berdua diterima di sana gitu, meskipun beda kampus gitu. Emang kita waktu daftar pun beda kampus sih, tapi setidaknya kita mikirnya ya udahlah biarin beda kampus, yang penting satu kota gitu. Tapi banyak dari teman-teman gue yang emang apa ya, dihadapkan dengan kayak sebuah pilihan bisa jadi ya, karena
ceweknya di mana, cowoknya di mana gitu, keterimanya di PTN mana. Bahkan ada yang teman gue tuh bela-belain loh, padahal dia udah keterima di PTN mana gitu di kota mana, tapi beda sama pacarnya. Terus dia bela-belain biar sama satu kota sama pacarnya itu, dia nggak nerima PTN itu dan dia daftar di swasta gitu. Maksudnya sampai sebegitunya dong dia untuk memperjuangkan jarak gitu. Gila sih, itu bener-bener ya, harus, gue bingung itu harus diapresiasi atau emang dia terlalu apa ya, bucin. Kayak episode yang kemarin gitu. Ya terlepas dari itu semua, ya gue mau cerita dikit, bukannya gue mau ngebahas tentang mantan, tapi ya kebetulan gue waktu itu sama cewek gue pun satu kota, tapi kayak ya gue ngerasa kayak LDR juga gitu, ada jarak. Karena apa, kampus dia sama kampus gue ternyata jauh. Karena posisinya waktu itu gue nggak tahu Bandung itu segitu luasnya, dan gue mikirnya cuma kayak simpel aja, oh satu Bandung, oh ya udah gampang ketemunya. Ternyata enggak. Kebetulan kampus gue di daerah Cibiru. Kalau lu nggak tahu, itu di daerah ini, deket Jatinangor. Mungkin lu tahu kalau Jatinangor. Nah gue tuh di deket-deket situ lah. Dan cewek gue kebetulan di daerah Setiabudi. Lu kalau misalkan kalau misalkan di Bandung mau ke daerah Lembang, lu pasti ngelewatin Setiabudi biasanya. Nah cewek gue di situ, dan menurut gue Cibiru Setiabudi itu adalah jarak yang lumayan cukup jauh sih untuk apa ya, sebutan satu kota gitu. Jadi ya meskipun disebut satu kota, tapi kita ya emang cukup jauh juga, karena jarak yang ditempuh dari tempat gue ke tempat cewek gue waktu itu tuh pakai motor, kalau misalkan nggak macet itu kurang lebih kayak sejaman gitu. Kan itu lumayan juga, maksudnya gue sejam jemput dia. Itu kan di daerah Setiabudi, belum waktu ketika ngedate gue harus ke bawah ke daerah Bandung itu, ke Dago. Itu kan udah beres, terus gue nganterin lagi Setiabudi, naik lagi ke atas, terus gue balik ke kosan. Itu gila sih, maksudnya perjuangan banget kan, meskipun satu kota gitu. Dan beberapa teman gue ada yang memutuskan untuk sampai kayak nggak ngambil gitu PTN yang diterima, untuk bela-belain biar bisa satu kota sama ceweknya atau sama cowoknya. Itu gila banget sih. Mungkin karena ketakutan kali ya, ketakutan dalam artian wah kalau jauh gimana nih hubungannya, pasti bakal riskan banget buat putus. Maksudnya ya pengalaman dari kakak kelasnya, mungkin cerita-ceritanya gitu ya, mahasiswa kan gila impian banget anak-anak sekolah gitu, yang gue kuliah gitu. Dan di zaman gue tuh waktu itu masih kayak FTV, lu tahu nggak sih FTV yang di TV gitu, biasanya tuh ada kan ya, kayak FTV tuh kayak apa ya, kayak sinetron tapi langsung habis, bukan sinetron sih, jadi kayak film pendek gitu lah kurang lebihnya. Nah itu tuh kebanyakan nyeritainnya waktu itu ya, waktu zaman gua itu nyeritainnya waktu cinta-cintanya tuh di kampus gitu. Mungkin kalau gua waktu kuliah malah sinetron tuh kayak zaman-zaman sekolah ya. Kalau zaman gua tuh FTV tuh jadi kayak zaman waktu di kampus, di kuliah-kuliahan gitu. Jadi ekspektasi gua terhadap kampus tuh kayak wow, kampus, oh oke, kuliah. Gua ke kampus pakai baju bebas gitu, secara dari SD, SMP, SMA gitu kan, kita pakai seragam yang sama satu angkatan, bahkan satu sekolah gitu, bajunya sama. Dan kuliah tuh kayak beda, bebas gitu. Terus belajarnya tuh nggak full dari jam berapa sampai jam berapa. Dan itu kalau gue pada saat itu sih antusias banget sih. Dan balik lagi ke LDR, mungkin sampai ada yang milih untuk nggak nerima PTN karena beda kota ya, karena takut ketika nanti kuliahnya, takut dia nemu seniornya lah yang lebih baik misalkan, atau yang lebih cakep, cantik gitu. Jadi nggak mau ngambil risiko ya ke sana. Dan ya beda kampus pun menurut gue kan, LDR tuh kan ada macam-macam ya, ada kampus, beda fakultas. Kalau gue, temen gue sempat tuh ada kayak pacaran gitu, terus dia beda fakultas satu kampus. Kalau gue beda kampus, temen gue beda fakultas. Dan itu ya lumayan menyiksa juga sih, maksudnya
hitungannya masih satu kota dan satu kampus tapi ketemunya pun susah gitu. Karena mungkin waktu awal-awal kan ya biasa mahasiswa baru banyak kegiatan kan ya, ospek sana sini gitu, ospek universitas, himpunan, dan ya kegiatan-kegiatan UKM gitu lah mungkin. Jadi hal tersebut yang ngebuat emang apa ya, buat nyocokin waktunya susah gitu. Bukan nyocokin tuh apa ya, nyamain jadwal buat ketemunya tuh cukup sulit gitu. Dan gua pun yang beda kampus, apalagi beda kampus gitu, itu lumayan sulit sih kalau menurut gua. Dan maksudnya udah mah kita kayak susah gitu buat nemuin jadwal buat ketemu. Sekalinya ada waktu kosong pun ya menurut gue pribadi, gue sebagai cowok gitu ya, sulit juga. Dalam artian gue harus nempuh jarak 1 jam ke tempat dia, terus gue harus turun ke bawah misalkan, terus dari bawah habis kayak nonton atau makan atau main, terus gue harus nganterin lagi, terus gue harus balik lagi ke kosan. Gila, itu berapa waktu yang gue tempuh aja kurang lebih buat bolak balik kosan dia 2 jam. Buat main ke Bandungnya misalkan nih setengah jaman lah, itu 2 jam. Gila, maksudnya gue di motor belum macet, panas gitu kan, apalagi Bandung kalau lagi hujan, aduh udah ya sulit sih. Maksudnya gila sih, itu perjuangan banget gitu. Dan gue nggak kebayang ketika emang harus beda kota gitu, meskipun gue sempet yang ngalamin beda kota gitu. Dan gue bukan tipe orang yang bener-bener belain banget sih buat ketemu gitu. Dan untungnya waktu itu malah kebalik, cewek gue yang bela-belain datang ke Bandung. Ya mungkin karena Bandung itu tempat yang asik buat main sih. Maksudnya gila, itu tiap bulan tuh kayaknya di Bandung ada aja tempat baru gitu loh. Jadi ya emang bener-bener destinasi wisata yang sangat apa ya, ya bisa dibilang menjanjikan untuk mendatangkan sebuah kebahagiaan atau experience yang nggak didapetin di kota-kota lain mungkin ya. Ini menurut sudut pandang gue. Dan singkat cerita ya, ketika gue beda kampus sama cewek gue waktu itu, meskipun gue satu kota, ya ujung-ujungnya putus juga. Gue lupa sih putusnya karena apa, tapi ya pada akhirnya kita putus juga. Itu satu kampus ya. Dan ada beberapa dari temen gue juga yang emang beda kota ketika lulus SMA putus juga ya. Jadi gue bukannya nakut-nakutin, barangkali yang dengerin podcast gue ini ada teman-teman yang masih sekolah, yang nantinya baru beres ujian nasional, mungkin ya agak dipikirkan matang-matang lagi lah ketika lu mau ngejalanin hubungan yang emang beda kota gitu. Tapi kalau misalkan lu percaya dengan apa ya, maksudnya percaya dengan pasangan lu bisa komit meskipun beda kota, ya nggak masalah, dicoba aja. Tapi lu harus siap dengan konsekuensi yang bakal lu terima gitu. Gue bukannya nakut-nakutin, tapi lebih ke realistis lah. Tapi selama lu yakin ya cobain aja. Yang namanya nyobain kan gak ada yang salah gitu. Maksudnya nyobain buat ngejalanin hubungan. Toh kalau belum dicoba kita gak tahu hasilnya kayak gimana. Terus kalau menurut gue, yang jadi LDR itu kan karena ada jarak gitu ya, itu riskan banget sih. Maksudnya yang satu kota pun sering banget tuh terjadi konflik, maksudnya cekcok sana sini lah, atau masalah ini masalah itu gitu. Apalagi yang emang bener-bener ada jarak, buat ketemunya pun PR banget. Maksudnya harus ngatur jadwal, atau misalkan harus kayak ngeluangin waktu buat teleponan atau video call mungkin, yang itu kan bener-bener ya harus menyisihkan waktu yang cukup, bukan banyak sih ya menyisihkan waktu lah intinya. Kalau misalkan satu kota kan seenggaknya menyisihkan waktu tuh, kayak gue bahas tuh di Bucin kalau nggak salah. Kalau gue tipe kalau orang yang emang ketika gue jalan sama cewek gue pengennya sama teman gue juga, jadi sekalian main gitu. Tapi kalau misalkan LDR kayaknya bakal susah ketika gue main sama teman gue dan gue harus telepon cewek gue. Itu kan jadi kayak yang apa ya, jadi kayak nggak ini aja, nggak ngehargain teman gue, atau bisa jadi gue nggak ngehargain cewek gue juga gitu. Dan itu ya makanya gue bilang sedikit akan menguras waktu kali ya, atau memberikan waktu untuk pasangan kita yang LDR. Dan yang gue garis bawahi di sini ada poin-poin yang
hal apa aja yang biasanya terjadi yang memicu terjadinya konflik gitu. Kayak ada 4 poin. Yang poin pertama tuh kalau menurut gue kayak ekspektasi yang berlebih terhadap pasangan kita. Jadi biasanya ketika LDR nih, dan yang nggak tahu sih, ini gue cerita menurut pengalaman teman gue yang waktu itu gue nggak LDR, yang masih satu kota tapi teman gue LDR. Kayak gue kan jalan tuh ya meskipun 1 jam gitu, gue jalan bela-belain buat ketemu sama cewek gue, sedangkan teman gue ini ya cuma kayak diem di kosan gitu, dan posisinya dia serba salah juga kan. Yang lain punya pacar, jalan sama pacarnya. Yang nggak punya pacar ya mungkin jalan untuk nyari pacar gitu. Sedangkan dia, temen gue, dia punya pacar tapi nggak bisa keluar gitu. Dan kalau mau keluar pun malah nanti mungkin bakal jadi konflik. Tapi biasanya konfliknya tuh terjadi contohnya kayak gini. Ketika malam minggu misalkan, teman-temannya pada jalan gitu. Terus si teman gue ini misalkan chatting sama pacarnya. Awalnya mungkin kayak yang, malam ini mau kemana? Aku kayaknya ada perlu bentar keluar. Terus kayak teman gue kayak yang, oh kayaknya aku di kosan aja. Terus si ceweknya bilang misalkan, emang kamu gak akan keluar sama teman-teman kamu? Terus cowoknya mulai kayak yang apa ya, bukan kode sih, kayak gue tuh pengen kayak mereka gitu, tapi nunjukinnya nggak deh, kayaknya aku di kosan aja. Bingung juga si ini sama pacarnya. Si ini emang nggak punya pacar, mungkin dia mau cari pacar. Kayak aku nungguin kamu pulang aja. Wih, di situ tuh kayak yang otomatis si ceweknya kayak ngerasa bersalah dong, kayak oh ya udah aku nggak akan lama-lama, aku langsung pulang terus nanti aku telepon kamu. Wih, nanti di situ barulah ekspektasi yang berlebih, kayak ya rindu yang terlalu berlebih juga, jadi kayak yang aku tuh pengen kayak yang lain gitu, bisa makan, bisa nonton, bisa jalan, bisa ngabisin waktu bareng-bareng gitu, nggak cuma lewat telepon atau video call atau yang lain-lain. Nah itu biasanya terjadi konflik karena posisinya mungkin si ceweknya atau pasangannya juga kan bingung ya, maksudnya ya mau gimana lagi gitu, keadaan yang emang menuntut mereka harus dipisahkan oleh jarak gitu, ya nggak sih? Kecuali beda cerita ketika emang apa ya, kan LDR tuh mungkin ada tipenya, ada dua, kayak emang dia dari awal udah LDRan atau awalnya nggak LDRan tapi tiba-tiba LDR gitu. Tapi biasanya ekspektasi terlalu berlebih tuh efek dari dia lihat dari sekeliling dia sih, dengan kayak yang, wah lihat yang lain kok kayak gini ya, tapi kok hubungan gue kayaknya nggak bisa kayak gitu, padahal gue punya pacar gitu. Gue tuh punya pacar tapi kok kayak nggak punya pacar. Wah, itu keluhan anak-anak LDR banget sih, ya nggak? Jadi kayak gue punya pacar status doang, gila, tapi kayak nggak punya pacar gitu. Kayak mendingan gue usah punya pacar deh gitu. Ya terlepas dari itu ya, gue bukannya nyaranin kayak untuk nggak LDR atau yang buat LDR terus putus, enggak, maksudnya yaitu tergantung sama kalian masing-masing, karena kadang ya ada beberapa hal yang emang memaksa kalian untuk menjalani hubungan LDR gitu. Tapi ya gue bakal sharing dikit-dikit ya hal yang biasanya terjadi memicu konflik gitu. Yang pertama kayak ekspektasi berlebih terhadap pasangan. Terus yang kedua kayak kurang percaya sama pasangannya. Jadi karena jauh kan kita nggak tahu tuh aktivitas dia tuh lagi ngapain, sama siapa, dan bakal ngelakuin apa lagi. Meskipun dia pun cerita misalkan, aku hari ini mau kesini, jam segini aku mau ketemu ini, aku mau main sama ini, terus abis itu mau kemana, terus pulang gitu. Tapi kan itu hanya apa yang dia sampaikan kepada kita gitu. Kita nggak tahu dia di sananya ngapain sebenarnya gitu. Bukannya curiga, tapi kadang ya itu kurang kepercayaan itu bakal nimbulin konflik gitu. Jadi cobalah untuk percaya ketika pasangan lo emang ngomong apa gitu. Kesini oh percaya. Jadi jangan yang kayak aku mau kesini dulu ya sama ini, bohong, kamu nggak kesana sama si ini. Jangan kayak gitu juga, maksudnya ya cobalah untuk percaya gitu sama pasangan lo, kalau dia ya emang bener-bener bisa komitmen sama lo gitu. Karena ketika lo kurang percaya malah itu bakal timbul konflik nantinya gitu. Dan konflik itu yang kalau misalkan terus-terusan kayak gitu, itu malah bakal memperburuk keadaan sih.
Terus poin selanjutnya kayak terlalu memberikan kebebasan juga, itu kalau menurut gue nggak baik juga. Jadi ada di tengah-tengah gitu. Kurang percaya juga ya nggak baik gitu, tapi terlalu memberikan kebebasan juga nggak baik. Karena apa? Kalau terlalu memberikan kebebasan itu dikaitkan dengan yang poin pertama, ekspektasi berlebihan terhadap pasangan, itu kayak nantinya gini, kalau misalnya kita nggak bebasin banget gitu, takutnya pasangan kita atau ya pasangan kita misalkan, pasangan kita ekspektasinya berlebihan terhadap hubungan pacaran dengan kita misalkan. Dia lihat teman-temannya kayak yang punya pacar jalan gitu sama yang lain, sedangkan dia nggak bisa jalan sama kita gitu. Nah itulah yang membuat ekspektasi berlebih, kemudian kita membebaskan gitu ya, membebaskan dia buat main sama siapa aja, sama lawan jenisnya misalkan, atau sama temennya yang kata dia bilang temennya gitu. Tiba-tiba malah temennya jadi media curhat gitu, media curhat terus kayak ngomong, iya ya, kok gue punya pacar tapi nggak punya pacar. Wah itu bahaya sih, itu tanda-tanda kehancuran gitu kayak. Terus langsung temennya tuh sosok, oh iya ya udah sabar ya, tapi kan seenggaknya ada gue yang bisa nemenin lu. Aduh itu kalau ini sih maksudnya gue bisa bilang itu adalah momen yang paling pas banget sih. Jadi ketika pasangan lu itu butuh lu yang harusnya ada di samping, tapi nyatanya nggak ada gitu, adanya malah yang lain gitu ya. Lu pernah dengar gak sih kayak quotes atau kayak meme yang di sosial media gitu kayak Instagram atau Twitter, yang sayang itu akan kalah sama yang selalu ada. Wah itu sih gue sedikit agak setuju sih sama yang gitu, karena ya kalau dikaitkan dengan beberapa kasus gitu, contohnya kayak misalkan kalau gue zaman dulu, kalau ini mungkin kayak belanja ini ya bulanan, atau misalkan ada perlu mau beli apa gitu, itu kan pengen banget gitu ditemenin gitu kan sama pacarnya. Kan kalau sendirian kayak apa banget gitu. Ya ini menurut gue pribadi sih. Tapi ternyata karena LDR ya nggak bisa ditemenin. Terus ujung-ujungnya minta anterin ke temen. Dan dari temen itu takutnya malah jadi kayak ada timbul perasaan atau malah jadi pemikiran yang kok jadi dia yang selalu ada gitu. Dan apesnya lagi takutnya temennya malah suka juga sama cewek atau cowok lu kan, atau pasangan lu gitu. Wah itu berat juga sih, sulit sih maksudnya. Jadi balik lagi, terlalu memberikan kebebasan terhadap pasangan itu juga kurang baik kalau menurut gue. Jadi kalau bisa di tengah-tengah lah. Jadi antara lu harus percaya sama dia tapi jangan terlalu membebaskan juga gitu. Tapi terserah sih, maksudnya setiap orang punya caranya masing-masing untuk menjalani sebuah hubungan. Ini mah cuma kayak menurut pemikiran gue aja gitu. Jadi kayak apa yang melatar belakangi terjadinya konflik ketika hubungan LDR gitu. Dan kalau emang ini terjadi di kehidupan lo juga ya mungkin bisa diterapkan gitu, dalam artian lo bisa mengantisipasi dengan tidak melakukan poin-poin ini gitu. Terus yang terakhir kalau menurut gue kayak karena jarak tuh kan ya, buat ketemu aja susah, otomatis kan cara berkomunikasinya itu ya lewat kayak telepon atau chatting atau video call gitu. Dan parahnya ketika poin yang terakhir adalah sulit untuk dihubungi, itu sih yang sangat riskan gitu. Udah mah jauh, sulit dihubungi, wah itu sulit sih kalau kata gue. Maksudnya terus kita mau berkomunikasi via apa gitu kan, di telepon jarang diangkat misalkan, atau di chatting ya di chat gitu ya, itu balasnya lama, dari pagi ngechat balasnya malam pas mau tidur. Mending kalau cuma sehari kayak gitu doang, ya bisa jadi dia kecapean atau emang lagi ada kegiatan gitu. Tapi kalau tiap hari kayak gitu kan ya bukannya curigaan tapi ya patut dicurigai gitu. Itu pasangan beneran mau punya komitmen atau mungkin dia udah alih-alih buat mengakhiri sebuah hubungan gitu. Ya balik lagi tergantung ke persepsi masing-masing ya. Dan sebenarnya gue pun bingung sih, sampai tadi gue mau bikin instastory lagi. Maksudnya sejauh mana sih orang dikatakan berhasil gitu dalam menjalani sebuah hubungan
ya hubungan apa long distance relationship itu gitu. Karena temen gue yang sekarang belum married ada yang LDR, bahkan yang udah married masih ada yang LDR pun ada gitu. Tapi ya yang gue tahu masalahnya adalah karena dua temen gue itu yang belum married tapi mau married gitu, itu karena emang kerjaan yang emang mengharuskan mereka untuk berpisah gitu, dan belum, ya mungkin waktunya belum bisa untuk bareng-bareng satu kota gitu. Dan ada yang sudah menikah pun sama gitu, ketika ceweknya di mana cowoknya di mana dan emang belum bisa buat pindah, ya mau nggak mau harus ngejalanin itu. Dan bukan nggak ada yang ngalah sih, emang nggak bisa, mungkin ya nggak mau ngambil resiko ketika salah satunya harus keluar gitu. Jadi ya balik lagi, gue juga bingung keberhasilan LDR itu sejauh mana gitu. Toh yang pacaran bisa putus, yang udah nikah pun bisa cerai gitu. Jadi tingkat apa ya, maksudnya seseorang atau misalkan sebuah hubungan itu dikatakan berhasil LDR ketika hubungan itu sudah melampaui fase. Nah itu gue masih tanda tanya sih, fase mana. Entah itu bener-bener tidak ada fase yang ditentukan, ya intinya sampai sampai tua gitu, sampai ya maut yang memisahkan, ya mungkin bisa jadi gitu. Karena balik lagi ya, gue yakin sih untuk orang-orang ya, meskipun di instastory gue yang kebanyakan bilangnya percayakan berhasil adanya LDR, gue yakin ya 80% sih mungkin ya, ketika emang dia diberikan pilihan gitu, kalau bisa nggak LDR lu mau nggak, gue yakin pasti jawabannya mau. Karena mana ada sih orang yang mau jauh-jauhan sama pasangan hidupnya gitu. Ya nggak sih, pasti pengennya kan, ya namanya juga pasangan hidup kan, ya pasangan tuh kan harusnya deketan dong, kayak kemana-mana kita bareng gitu ya, minimalnya tiap hari bisa ngobrol lah, tatap muka gitu, keluh kesah kan seharian ini ngapain aja, terus ya menghabiskan waktu bersama lah. Itu mungkin impian semua orang yang mempunyai hubungan, gua rasa sih gitu. Jadi meskipun jawaban dari instastory gue itu kebanyakan yang percaya dan yakin akan berhasil, ketika mereka dihadapkan dengan mau nggak kalau misalkan lu nggak usah LDR dan waktunya bisa gitu menjadikan lu nggak usah LDR lagi, gue yakin pasti mereka maunya nggak LDR. Karena itu sulit ya, balik lagi, ketika lu misalkan mau mulai sebuah hubungan yang sekarang masih PDKT, terus yang harus mengharuskan LDR gitu, ya cobalah dipikirkan matang-matang lagi. Maksudnya serius lu mau ngejalanin hubungan LDR? Karena kan balik lagi, LDR tuh ada yang emang awalnya nggak LDR kemudian LDR, ada yang dari awal emang udah LDR. Nah ketika lu pengen ngejalanin hubungan yang emang dari awal udah LDR dan kedepannya masih belum ada gambaran kita masih bisa satu nggak ya, nah itu coba dipikirkan baik-baik lagi lah kalau menurut gue ya. Tapi ya balik lagi, ketika lu emang udah percaya, ya silahkan lu tinggal jalanin sama pasangan lo. Terus ada yang lucu lagi dari LDR, ada sempet yang nge-DM ke gue juga, kayak LDR itu bukan long distance relationship tapi kayak apa ya, gue lupa ya, bentar. Oh iya, long different kalau nggak salah religion, jadi kayak beda agama. Sebenarnya kan kalau LDR itu kayak jarak ya, bukan perbedaan, karena distance itu kan jarak ya, bukan beda. Tapi dia bilang D-nya tuh jadi kayak different, ya perbedaan gitu, beda religion agama gitu. Nah ini gue nggak berani buat ngebahas tentang ini sih, karena kalau menurut gue pribadi kayak agama itu terlalu sensitif sih kalau menurut gue. Jadi gue nggak berani yang buat ngebahas. Tapi ya for your information juga, untuk di negara kita kan, untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan misalkan untuk yang beda agama itu, kalau nggak salah ya, gue tadi googling juga, belum bisa, nggak bisa, tidak diizinkan lah untuk di negara kita untuk yang berbeda agama. Karena kebanyakannya kan, coba dilihat-lihat, ketika agamanya beda pasti ada salah satu pasangannya yang harus mengalah untuk pindah agama gitu, mengikuti pasangan yang dipilih gitu. Jadi
Kalau menurut gue kayak dihadapkannya ini lebih sulit sih. Maksudnya kita dihadapkan untuk memilih pasangan hidup atau pedoman hidup, karena agama itu kan kalau menurut gue kayak pedoman hidup, sedangkan pasangan ya kayak pendamping hidup gitu. Ya balik lagi gue nggak mau terlalu banyak komentar tentang ini karena menurut gue agama adalah sesuatu hal yang sensitif banget sih menurut gue pribadi. Jadi ketika lu mungkin mengalami fase ini, ya balik lagi, lu mau tetap mempertahankan itu dengan misalkan lu yang pindah agama atau misalkan pasangan lu yang pindah agama, ya karena balik lagi di negara kita kan emang tidak diizinkan untuk, ya maksudnya otentiknya tuh nggak diizinin, disahkannya tuh ketika beda agama pasangannya gitu. Ya atau mungkin lu mencoba untuk ya udahlah ikhlas gitu, maksudnya mencari yang lain gitu, ya itu terserah sih. Ya intinya balik lagi gue nggak mau terlalu banyak berkomentar tentang ini. Oke, mungkin untuk episode kali ini dicukupkan sekian, dan by the way terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah support podcast teman tidur, dan beberapa teman-teman yang udah nge-follow dan nge-DM di Instagram gue di Dera Firmansyah. Mungkin kedepannya bakal ngebahas apanya di episode selanjutnya, ya kita bisa sharing di Instagram topik apa yang bakal kita bahas gitu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang masih dengerin podcast sampai detik ini. Tapi masalahnya berarti kamu belum tidur gitu. Tapi semoga ya setelah closing nanti kan ada kayak lagu gitu, semoga itu bisa menjadi pengantar tidur kamu gitu. Gue Dera dari teman tidur, dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.